Halo para investor semuanya, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk nonton video saya kali ini. Bagi yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe dan juga di like ya video saya kalau memang bermanfaat. Boleh juga untuk follow di Instagram saya di Pesan Saham. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang analisa saham Friend. Ya, beberapa hari lalu memang Friend ini lagi jadi trending topik ya karena harga sahamnya naik 35%. Atau AR kanan dari level 100-an menjadi 139 per lembar sahamnya. Nah, Friend ini sebenarnya perusahaan apa sih? Ya, Friend ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan seperti Telkom, Indosat maupun XL. Nah, ini salah satu produknya, Smartfren GSM Super 4G Unlimited Lite ya, dengan harga 80.000 per bulan. Jadi bisa bebas berinternetan 24 jam di seluruh aplikasi. Nah, terus kita lihat website perusahaannya, smartfren.com. Di sini kita bisa lihat produk-produknya apa aja. Ada yang 60.000, ini 30 GB. Ada yang 80.000 unlimited dan juga ada yang 16 GB dengan harga 40.000. Ini untuk yang produk prabayar. Ada juga produk pasca bayar. Ada yang unlimited 80.000 dan juga ada yang unlimited 100.000. Ini FUP 1 GB per day. Yang ini 1,5 GB per day. Nah, ini salah satu beberapa produknya si Smartfren ya. Ada Wibox, ada Super Modem Wi-Fi S1. Seperti yang kita tahu, Indonesia dan juga seluruh dunia lagi mengalami pandemi COVID-19 dan kebutuhan untuk internet itu meningkat cukup tajam. Yang meningkat cukup tajam sehingga permintaan produk Smartfren ini boleh dikatakan meningkat cukup banyak. Itu bisa dilihat dari kinerjanya si Smartfren pada tanggal 30 Juni 2020. Jadi ini laporan keuangan kuartal 2 2020 ya. Oh ya, Smartfren ini juga merupakan member dari Sinarmas. Oke, kita langsung aja lihat ke pendapatan perusahaannya. Ini laporan keuangannya. Dalam 6 bulan di tahun 2020, pendapatannya itu mencapai 4,3 triliun. Ya, meningkat dari 3 triliun di tahun 2019 di semester pertama. Nah, ini peningkatannya luar biasa, ada kenaikan sekitar 40% lebih ya. 40% lebih, tapi sayangnya perusahaan ini memiliki beban penyusutan amortisasi dan juga beban operasi pemeliharaan dan jasa telekomunikasi yang besar sekali. Sehingga apa? Sehingga rugi usahanya itu masih 870 miliar. Ya, dan secara bottom line, si Friend ini masih rugi 1,2 triliun di semester pertama tahun 2020. Nah, kalau misalnya kita punya bisnis, kita tentu pengennya punya perusahaan yang profitable. Ya, punya perusahaan yang profitable. Tapi ada yang bilang, oke, ini penyusutan dan amortisasi ini kan bukan biaya yang cash. Ya, bukan biaya cash. Jadi kita pengen lihat gimana sih cash flow-nya si Friend ini. Kita lihat di laporan arus kas ya, laporan arus kas konsolidasi. Nah, di sini memang kas bersih dari aktivitas operasi itu positif ya, 722,9 miliar. Ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 579 miliar. Sangat baik ya, tapi sayangnya si Friend ini tetap mesti mengeluarkan investasi yang besar. Karena jumlah pelanggan yang meningkat, tentu Friend mesti berinvestasi besar juga. Akhirnya tetap defisit ya. Kalau
dikurangi nih arus kas operasi, dikurangi dengan investasi. Akhirnya apa? Akhirnya si Friend mesti melakukan pinjaman sebesar 2,6 triliun. Ya, dari yang sebelumnya dia juga minjem 2,9 triliun. Tahun ini dia juga minjem 2,6 triliun. Nah, makanya kalau kita lihat di laporan neracanya si Friend, itu jumlah liabilitasnya itu gede banget. Ya, dari 14,9 triliun di Desember 31 2019 ini meningkat jadi 23,2 triliun. Dan kita lihat sendiri jumlah pinjamannya, utang pinjaman meningkat ya, dari 5,7 menjadi 7,7. Liabilitas lancar atau jangka pendek juga meningkat dari 6,1 jadi 7,3. Dan di tahun 2020 ini ada yang namanya PSAK 73, sehingga liabilitas sewa pembiayaan juga naik dari 900 miliar menjadi 5,8 triliun. Nah, ini dijelaskan juga oleh perusahaan ya. Adanya kenaikan liabilitas itu karena penerapan PSAK 73. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jadi Smartfren ini merupakan perusahaan yang cukup besar ya di bidang telekomunikasi, memiliki 31.143 BTS atau tower ya per akhir tahun 2019. Lalu perusahaan ini memiliki kapitalisasi sebesar 30,3 triliun pada harga 139 per lembarnya. Friend memiliki basis pelanggan yang cukup besar dan meningkat cukup tajam di tahun 2019 ya dibandingkan dengan 2018 yang dari 12 juta pelanggan jadi 23 juta pelanggan. ARPU-nya atau average revenue per user itu memang mungkin ada penurunan di tahun 2019 dari 44.000 menjadi 33.000. Jadi ARPU ini maksudnya perorangan atau konsumen yang membayar rent itu 33.000 per usernya, itu dia bayar 33.000. Jadi tinggal untuk mencari revenue-nya sih Friend tinggal dikali aja basis pelanggan dikali dengan ARPU-nya, nanti dapat revenue dari si Friend. Nah, ini jumlah BTS-nya juga meningkat terus ya dari tahun ke tahun. Memang perusahaan telekomunikasi ini harus terus berinvestasi supaya nggak ketinggalan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Lalu kita lihat sebenarnya Friend ini dari dulu perusahaan apa sih ya? Dulu itu Friend ini merupakan perusahaan yang fokus di CDMA ya, CDMA. Kalau warna kuning ini CDMA ya. Jadi dari 2011 sampai 2016 perusahaan ini masih tetap fokus di CDMA, walaupun di 2015 udah mulai shifting ke 4G LTE, dan baru di 2017 perusahaan ini udah full 4G LTE ya. Dan ARPU-nya juga naik terus, cuman di tahun 2019 turun ya, jadi 33. Oke, kita lanjut lagi. Di tahun 2019 perusahaan ini rugi ya 2 triliun, dan kalau kita lihat trennya masih rugi terus dari 2017, 18, 19 perusahaan ini rugi terus. Dan karena perusahaan ini mengalami rugi terus, akhirnya si Friend ini harus terus menambah modal ke dalam perusahaan. Bisa kita lihat jumlah lembar sahamnya itu naik terus dari 15 miliar 19 miliar pada waktu IPO menjadi 217,9 miliar di tahun 2019. Nah, ini nggak gitu bagus karena pemegang saham yang tidak melakukan penambahan modal akan terdilusi ya, perlahan tapi terdilusi. Nah, sekarang kita pengen lihat valuasi dari Smartfren ini apa. Kalau kita lihat dari PBV band-nya, jadi saya nggak menggunakan PE band karena perusahaan ini mengalami kerugiannya. Kalau dilihat dari PBV band-nya, saham Friend ini sekarang lagi agak mahal ya, dengan PBV 2,68.
Sementara kemarin di bulan Maret sempat PBV-nya 1, sekarang udah 2,68, jadi naiknya udah cukup lumayan ya. Kita bisa lihat juga dari harganya sahamnya si Friend. Nah nih, di bulan Maret dia sempat 50, sekarang udah 139. Di tahun 2019 bahkan sempat ke 336, 350 malah. Level tertingginya. Cuman investor pada saat ini masih bertanya-tanya apakah si Friend ini masih bisa mencetak laba atau tidak. Karena udah dari tahun-tahun sebelumnya selalu mencetak kerugian. Dan kerugian itu terakumulasi ya di akun yang namanya saldo defisit. Ini laporan keuangan kuartal 2 2020. Di sini kelihatan saldo defisit dari perusahaan itu udah 25 triliun. Nah, ini udah meningkat dari yang sebelumnya 25 triliun ya. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya urusan ini rugi terus sampai akhirnya saldo defisitnya ini gede banget. 25,3 triliun. Nah, jadi buat investor sebelum membeli saham tentu sangat baik untuk melakukan pengecekan laporan keuangan supaya tidak beli kucing dalam karung ya. Oke, demikian dari saya video tentang analisa saham Friend. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Kalau memang bermanfaat, bisa di like juga dan di komen ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.